Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini Laila Khairiyah kelas PAI 2A dengan NIM 233111007 ingin menyampaikan materi tentang fikih kebangsaan bab 3 yang berjudul pengawal pemerintahan yang sah. Yang pertama yaitu kewajiban menghormati pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemerintah di antara kalian. Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama disyaibatil muslimi wa hamil qur'ani ghairil qali fihi wal jafi anhu wa ikrama disultanil muqsid. Rawahu Abu Dawud dan Hasan. Yang artinya, sungguh di antara implementasi mengagungkan Allah adalah memuliakan muslim yang berusia tua, penghafal Al-Quran yang tidak melampaui batas dalam Al-Quran dan tidak mengamalkannya, dan memuliakan penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud, Hasan. Kenapa pemerintah harus dimuliakan? Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam Al-Taisir bi Syarh Al-Jami As-Shaghir menjelaskan, li'anna nizamat ini innama huwa bil ibadati wa la tahsulu illa bi imamin min muta'in muzzazim muwaqqar. Karena teraturnya agama hanya dapat dihasilkan dengan ibadah, sementara ibadah tidak dapat dilakukan tanpa pemimpin yang dipatuhi dan dimuliakan. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam autobiografinya Al-Minan Al-Kubra memberi teladan nyata dalam menghormati dan mengapresiasi kebijakan pemerintah, meskipun secara sekilas terkesan tidak ideal, seperti halnya ketika seorang sultan mengangkat qadhi yang fasik. Menurutnya, keputusan-keputusan hukumnya tetap sah. Meski demikian, menghormati pemerintah bukan berarti bersikap pasif dan menerima segala keputusannya, namun harus diiringi upaya secara berkelanjutan memperjuangkan terbangunnya perundang-undangan sesuai nilai-nilai Islam secara konstitusional. Yang berikutnya yaitu larangan memberontak pemerintahan yang sah. Al-Imam An-Nawawi menegaskan ijma' ulama bahwa tindakan makar atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah haram meski pemerintahan fasik atau zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi jama'il muslimin wa kanu fasaqatan zalimin. Adapun keluar dari ketaatan terhadap penyelenggara negara dan memeranginya, maka hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama, meskipun mereka fasik dan zalim. Sebab pemberontakan akan mengorbankan fitnah yang sangat besar, pentumpahan darah, perselisihan antar golongan, dan semisalnya. Dengan bahasa lain, Dr. Andes Wahab Az-Zuhaili menegaskan, wala yazuzul khuruju 'an ta'ati bisababi akhta'in ghayra asasiyatil
ya la tusadimuna qat'iyya sawa'un akanas bijtihadin am bi ghairi ijtihadin khifadun ala wahdatil ummati wa adanya tamziyaqi qiyamiha aw tafariqi kalimatiha. Tidak diperbolehkan memberontak pemerintahan sebab kesalahan tidak mendasar yang tidak menabrak nas qat'i, baik dihasilkan dengan ijtihad atau tidak, demi menjaga persatuan umat dan mencegah perpecahan dan pertikaian di antara mereka. Dalam ajaran dan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah ditemukan kamus pemberontak. Bahkan pelaku pemberontakan disebut Khawarij, meski istilah ini mulanya hanya mengarah kepada kelompok yang membela dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namun secara dinamis juga digunakan untuk setiap kelompok yang melakukan tindakan makar terhadap pemerintahan yang sah. Dalam catatan sejarah disampaikan bahwa pada saat kepemimpinan Al-Watsiq, para ahli fikih Baghdad bersepakat menemui Imam Ahmad bin Hanbal untuk membicarakan penyimpangan sang raja. Al-Watsiq sekaligus rencana pemberontakan atas kepemimpinannya. Mereka mengadu kepada Imam Ahmad, sesungguhnya perkara ini telah memuncak dan tersebar, yaitu ucapan Al-Quran adalah makhluk dan hal-hal lain yang tidak kami setujui dengan kepemimpinan Al-Watsiq. Imam Ahmad menjawab, wajib atas kalian mengingkarinya hanya dalam hati kalian. Jangan melepaskan tangan kalian dari kepatuhan kepada pemimpin kalian. Jangan kalian memecah belah persatuan kaum muslimin. Jangan kalian menumpahkan darah kalian dan kaum muslimin. Renungkanlah akibat dari pemberontakan yang hendak kalian lakukan. Bersabarlah kalian sampai orang baik hidup tentram dan selamat dari bahaya orang-orang jahat. Pemberontakan ini merupakan tindakan yang tidak benar dan menyalahi ajaran para sahabat. Syekh Abdul Fattah Qudais Al-Yafi'i, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kontemporer, dalam kitab Al-Manhajiyah Al-Ammah fil Al-Aqidah menyebutkan, bila menilik sejarah, dulu saat pemerintah Islam dipimpin oleh rezim Mu'tazilah Jahmiyah seperti Khalifah Al-Ma'mun Al-Watsiq dan Al-Mu'tasim, tidak satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberontak. Mereka juga tidak pernah memfatwakan haram berjamaah di belakang para pemimpin yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Tidak pula mengharamkan agresi militer bersama mereka. Padahal banyak ulama waktu itu seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmizi, Abu Dawud dan ulama besar abad ketiga Hijriyah selainnya. Demikian teladan etika ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemerintah meskipun berbeda pandangan. Yang berikutnya yaitu etika amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisan, dan jika tidak mampu maka dalam hati harus mengingkarinya. Hal itu merupakan keimanan terlemah. Hadis riwayat Muslim. Maksud nahi mungkar adalah berupaya menghilangkan kemungkaran sesuai prosedur syariat yang dalam konteks keindonesiaan tentu harus melalui jalur konstitusional agar justru tidak membuka pintu fitnah yang lebih besar. Menegur pemerintah di saat melakukan kesalahan selayaknya tidak dilakukan dengan cara-cara anarkis, mencaci maki, atau tindakan lain yang meruntuhkan kewibawaannya, namun dilakukan dengan cara santun, berdialog dengan baik di tempat umum, dan tidak dengan melakukan demonstrasi yang rawan menimbulkan kericuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Maka indahu nasihatun li sultana fala yukallim biha alaniyah wal ya'khudhu biyadihi falyakhlu bih fa in qabilaha wa illa qad kana alladhi alayhi walladhi lahu. Rawahu. Barang siapa hendak menasihati pemerintah,
maka jangan dengan terang-terangan di tempat terbuka, namun jabatlah tangannya, ajaklah berbicara di tempat tertutup. Bila nasihatnya diterima, bersyukurlah; bila tidak diterima, maka tidak mengapa, sebab sungguh ia telah melakukan kewajibannya dan memenuhi haknya. Hadis riwayat Al-Hakim Shahih. Terlebih bila kesalahan pemerintah tidak begitu prinsip, wajib bagi rakyat mengedepankan nasihat dengan cara yang halus. Rakyat wajib bersabar dalam menghadapi pemimpin yang tidak sesuai harapan, demi menghindari terjadinya kerusuhan dan meredam gejolak konflik horizontal. Agama sangat menjaga kewibawaan pemerintah di hadapan rakyatnya, karenanya dilarang mencaci maki pemerintah meski menyimpang atau zalim. Bahkan ulama salaf melarang keras mendoakan buruk kepada pemerintah, sebab tidak menyelesaikan masalah, bahkan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.